Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Willy. Kami Hilary Christine Situmorang NIM 711803886, Elita Edenia Tarigan NIM 711803991, dan Kesya Anindita Krisnu Wicaksana Ningtyas NIM 711803995 akan mendemokan salah satu contoh serangan nyata, yaitu SQL injection. Nama saya Kesya Anindita NIM 711803995. Jadi kelompok kami akan melakukan salah satu bentuk serangan menggunakan SQL injection. Sebelum masuk ke demonya, kita harus install DVWA di laptop. Ini sudah saya install DVWA-nya. Kemudian kita juga harus mendownload Burp Suite. Burp Suite ini akan digunakan untuk settingan yang tingkat medium. Minimal harus ada dua ini ya, DVWA dan Burp Suite untuk melakukan serangan SQL injection tingkat low, medium, dan high. Oke, sekarang kita masuk ke demo SQL injection-nya. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat SQL injection itu apa. Jadi SQL injection itu adalah sebuah aksi hacking yang dilakukan dengan memodifikasi perintah SQL. Nah, perintah SQL-nya itu gimana? Misalnya di sini kita coba select bintang from users. Ini perintah SQL. Gimana caranya kita modifikasi? Misalnya kita tambahin petik 1 di belakang terus kita kirim. Nah, langsung muncul error kan ya. Ini nanti yang akan kita eksploitasi supaya kita bisa akses data dari database-nya ini. Terus pertama kita coba yang settingan low. Ini kita submit. Ini settingan security level low. Masuk ke SQL injection. Terus ini adalah kolom untuk kita ngisi user ID. Ini akan kita isi satu, yang keluar akan user ID 1 di localhost database-nya ini. User 1 ini isinya admin sama admin. Nah, ini kan kebaca nih, first name sama surname-nya, admin sama admin. Pertama kita lihat dulu source-nya. Nah, ini source-nya. Request ID ini request ID ini inputan yang kita masukkan di sini ya. Jadi kita isi 2, di ID ini sekarang isinya 2. Nah, terus yang dilakuin ini apa? Dia bakal ngecek query-nya. Dia bikin query namanya select first name, last name from user where, user ID sama dengan 2. Nah, user ID-nya ini yang bisa kita eksploitasi menggunakan SQL injection. Jadi kalau kita masukin 2, dia masih akan tetap sama. Kalau 2 bintang ini, dia bakal error. Ini artinya webnya cukup rentan terhadap SQL injection. Karena dia nggak ada pengecekan apakah ada karakter petik 1, atau backslash, atau apa yang bisa ganggu SQL-nya. Nah, caranya gimana? Kita misalnya ketik 1 or 1 ini. Artinya apa? Dia bakal ngelakuin perintah query-nya. Adalah select first name, last name from user, where user ID sama dengan 1 atau true. Nah, atau true ini apa artinya? Sebenarnya sama aja kayak select first name, last name from users. Karena user ID-nya ini ntar kalau dicek usernya 1 atau benar, semua user yang ada di tabel user bakal nampil di sini kalau kita coba submit. Nah, ini keluar semua. Nah, ini sebenarnya udah bentuk SQL injection. Kenapa? Karena kita berhasil menyisipi ini yang ada di sini 1 petik or 1 sama dengan 1. Ini adalah error SQL yang paling sering ditemuin. Makanya ketika kita akses ini sebenarnya yang terjadi adalah dia bakal menselect semua yang ada di sini. Gitu. Jadi dia bakal nampilin first name dari semua akun dan juga surname-nya, si last name-nya ini bakal nampil di sini juga. Nah, setelah kita bisa ngelakuin itu, selanjutnya kita bisa ngapain? Kalau di low, settingan low, kita bisa ngecek menggunakan SQL yang lain.
Misalnya 1 petik R1 sama dengan 1 nih. True union select null, null. Nah, hasilnya apa? Hasilnya sama, nggak ada perubahan. Karena kita nggak select apa-apa di sini. Jadi kita select null sama null from apa juga nggak tahu. Nah, di database sendiri, di phpMyAdmin, itu selalu ada yang namanya database information schema. Ini nyimpen data-data dari semua database. Di sini kan ada banyak nih, ada DVWA, latihan underscore PHP3, MySQL, phpMyAdmin, PT13. Nah, information schema ini nyimpen data-data dari semua database ini. Data-data sederhananya kayak misalkan nama databasenya apa, nama tabel-tabelnya apa. Nah, itu bisa kita eksploitasi juga pakai SQL injection. Karena ini masih low, maka kita bisa aja copy ini. Ini artinya apa? Kita bakal select ID, select user, yang baris ini tuh artinya select first name, last name from user where user ID sama dengan 1, or union select null, table name from information schema.table. Ini artinya apa? Ini artinya kalau kita eksekusi nanti keluarnya adalah information schema tabel-tabel. Nah, nanti isinya yang keluar kayak gini semua nih. Karena kita minta tabel name, jadi yang keluar ini. Kita coba aja langsung dieksekusi. Ini kita copy, taruh ke sini, terus submit. Taruh ke sini, langsung submit. Nah, ini keluarnya semua informasi yang ada di database-nya ini. Bukan hanya di database DVW aja, tapi ada di semua database yang ada di laptop saya. Nah, kalau udah sampai sini kan sebenarnya kita bisa nyari data yang kita ambil. Contohnya di sini saya mau cari user. Ya. Itu kan ada user privilege, user statistik, user variable, dan users. Wah, berarti kita tahu kalau ada tabel namanya user di sini. Nah, kalau kita tahu ada banyak tabel yang pakai nama user, kita bisa dong select pakai yang tadi. Sudah saya buat skemanya. Ini. Maksudnya apa? Ini bakal kayak yang sebelumnya. Dia bakal eksekusi SQL injection select first name, last name from user where user ID sama dengan 1 or union select user, password from users. Ini artinya dia bakal nampilin kolom username sama passwordnya dari tabel users. Ini kita tahu di sini ada ya ini tabel users, terus dia punya username sama punya passwordnya. Nah, kalau kita eksekusi ini di SQL-nya, hasilnya apa? Nah, hasilnya dia bakal nampilin yang pertama ini tuh, yang eksekusi perintah biasa. Select first name, last name from user where true. Sehingga muncul ini. Nah, terus data yang di bawah ini, dia select user sama password. Jadi isinya ini user, ini password dari semua yang ada di dalam database-nya. Ini passwordnya ini ya MD5, format di decrypt MD5. Caranya gimana? Di copy, terus tinggal cari aja hashernya aja. Nah, contoh ada di sini, atau format di decrypt MD5. Caranya di copy aja, tinggal hashernya aja. Nah, tinggal nyari MD5 hash, terus tinggal dicari. Nah, ternyata passwordnya ABC123. Itu untuk Gordon B. Nah, itu. Nah, ini Gordon B nih. Ini passwordnya ABC123. Nah, ini untuk yang low. Bisa dilihat di low ini nggak ada pengamanan sama sekali ya. Jadi, inputan user itu langsung dimasukkan ke query. Langsung dieksekusi di MySQL banyak banget.
bugnya. Halo, nama saya Hillary dengan NIM 711803886. Di sini saya akan masuk pada bagian security level medium. Jadi di medium ini saya setting dulu di medium dulu. Nah, di medium ini SQL injection-nya itu berupa ini. Kita bisa milih, kita nggak bisa input sembarangan karena datanya itu udah disediain. Ini udah tersedia 1, 2, 3, 4, 5 yang ada kayak di sini. Nah, gimana caranya kita ngeksploitasi ini? Oh iya, tadi yang di Medium itu kita menggunakan bab slide. Jadi harus di-download dulu. Nanti setelah di-download kita buka. Ini ya. Oh, langsung tinggal jalanin aja. Nah, ini ntar tinggal di next saja, nggak usah di-setting apa-apa. Tunggu sampai babnya kebuka. Nah, ini babnya udah kebuka. Dan tampilannya tuh kayak gini ya. Kalau pakai yang Community Edition. Nah, sebelum kita menggunakan burp ini sebenarnya apa sih? Jadi burp ini sebenarnya bakal intercept semua paket yang dikirim dari Mozilla. Karena aku pakai Mozilla. Nah, cara settingnya gimana? Kita masuk dulu ke pengaturan. Jadi pengaturannya itu masuk di sini. Lalu tinggal scroll paling bawah dan ada setelah jaringan. Atau network apa gitu. Lalu kita masuk ke setelan. Nah, ini kan setting defaultnya tanpa proxy. Lalu kita pilih yang konfigurasi proxy manual. Terus tinggal dimasukin sesuai datanya aja. Jadi 127.0.0.1 port 8080. Ini localhost-nya 127.0.0.1. Jadi kalau udah tinggal diklik OK aja. Nah, sekarang oh ya, sebelumnya di sini tadi kita pakai port 8080. Artinya kita mau pakai port ini. Pastiin dulu di XMPP karena kita pakai XMPP, nggak ada yang pakai port 8080. Jadi ini pakai yang 80 sama 443, MySQL pakai yang 3306. Nah, yang lain nanti misalkan topcatnya nyala, berarti portnya 8080 langsung dinonaktifin aja. Biar port ini bisa dipakai untuk komunikasi sama burp-nya. Ini udah settingannya kalau udah kayak gini, terus kita tinggal masuk ke burp-nya aja. Ini kan tampilannya awal kayak gini. Lalu kita masuk ke bagian proxy dashboard paket proxy, lalu masuk ke bagian option dan pastiin ini kecentang. Kalau ini nggak kecentang, berarti port 8080-nya ada yang make. Caranya ini dimatiin dulu. Kalau udah kita masuk ke bagian intercept. Nah, di sini intercept-nya masih off. Misalkan ini ya untuk ngetes aja. Kalau kita submit, ini masih keluar admin. Nah, cara kita melakukan SQL injection di security level medium ini dengan mengaktifkan burp-nya. Diaktifin dulu. Ini kan intercept-nya masih off, lalu kita on-kan dan di-submit. Nah, burp-nya otomatis kebuka. Jadi paket yang dikirimin dari halaman ini ke servernya bakal masuk ke sini dulu. Nah, di sini kita lihat dia bakal ngirim parameter ID sama dengan 1. Coba kita kasih petik untuk tahu kalau ini rentan atau enggak. Terus kita klik forward, ternyata ada error. Nah, karena dia punya backslash petik 1. Errornya ini menandai bahwa ada error checking, error handling, sama burp-nya ini sebenarnya masih rentan terhadap SQL injection. Mari kita lihat source code-nya dulu.
Nah, di sini dia pakai MySQL, Real Escape String, artinya dia bakal inputan yang kita kirim akan dihapus karakter yang berbahaya untuk SQL. Nah, contoh karakternya itu kayak apa ya? Kayak petik satu backslash n atau apa gitu. Pokoknya banyak dan kita nggak bisa pakai petik satu. Kita coba dulu kayak gini. Kita close dulu. Terus ini dinyalain dulu intercept-nya on dan kita coba kirim data. Tapi di sini kita dikasih tulisan OR. Copy aja deh. Kita kasih tulisan OR 1 sama dengan 1. ID-nya sama dengan 1. Nah, harusnya dia nampilin semua data yang ada di tabel user. Lalu coba forward dan kita masih bisa exploit. Dan tanpa petik 1, kita masih bisa juga inject SQL-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita gimana? Nah, kita kan nggak tahu di sini ada tabel user atau enggak. Kalau sekarang kan kita enak bisa view source-nya, terus dapat from user, dan kita tahu ada tabel namanya user. Misalnya kita kalau beneran mau nyerang web orang, kita kan nggak tahu dan kita nggak bisa lihat source-nya. Maka yang kita lakuin, kita harus coba dulu. Kita buka pakai information schema dan kita harus cari tahu dulu ada tabel user atau enggak. Lalu kita forward. Nah, ini kita cari user. Kalau kita mau cari data tentang pengguna, kita pakai user. Nah, di sini ada user. Dan ada tabel namanya tabel user. Kita dapat nih. Kalau kita mau coba yang lain, misalnya password, tapi password nggak ada. Passwordnya nggak ada. Nah, ini cuman nampilin tabel-tabelnya aja. Sekarang kita punya informasi baru bahwa ada yang namanya user. Jadi, kita tinggal copy ini aja. Sebenarnya untuk dapetin kolom dari tabel user, sebenarnya bisa pakai select 00, from information table. Ini bisa juga, lalu kita copy dan kirim paketnya ke intercept dan masuk aja ke sini, lalu kita copy paste dan forward. Nah, ketemu lagi. Jadi masih bisa, medium itu masih bisa diinjek. Ini kayak yang tadi saya bilang, ini jelas MD5. Decrypt-nya tuh di internet banyak banget. Misalnya di intercept-nya saya off-in dulu. Decrypt. Nah, ini banyak nih. Tadi aku pakai hasil captcha biar nggak ada captcha-nya. Misalkan mau cari yang lain nih, copy lalu paste di sini. Dan kita masukin passwordnya let me in ternyata. Jadi, oh iya, ini juga sebenarnya nggak melulu tentang user dan passwordnya ya. Sebenarnya yang lain bisa sih, cuma data yang di DPWA itu kan yang penting cuma user dan password. Jadi bisa aja kita cari seperti data transaksi ataupun cashbook mungkin. Kita mau dapetin ini dari data SQL injection itu bisa, cuman nggak begitu penting, dan yang penting adalah usernya sama passwordnya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai medium. Yang membedakan itu dia bakal ada ini MySQL escape string yang akan mengeminilasi inputan berupa backslash n dan lain-lain.
Oke, ini yang terakhir adalah settingan untuk security yang level high. Kita pakai level high. Yang ini lebih susah dari sebelum-sebelumnya, tapi masih possible. Sebelumnya kita juga setting, ini kita balikin ke normal tanpa proxy. Ini juga bisa kita close karena nggak dipakai lagi. Terus SQL injection, klik. Ternyata dia jadi kayak gini. Kita masukin angka 1. Oke, sekarang ID-nya kita ganti 1. Kalau misalnya kita ganti 5, ganti 8, 0, tapi sessionnya masih sama. Kita lihat source code-nya dulu. Ya, kita lihat di sini tuh ada masih sama dengan sebelumnya. Dia nggak pakai, kita lihat di sini tuh dia nggak pakai MySQLi yang tadi tuh, yang untuk mengeliminasi karakter berbahaya. Jadi di sini tuh nggak ada pengecekan, itulah yang bisa kita manfaatkan. Tapi di sini itu query-nya itu di limit 1, jadi tuh dia nggak pakai error pengecekan, tapi query-nya di limit 1 hasilnya. Ini juga kita lihat dia bakal nyoba mengeksekusi ini. Misalnya kalau ada error, dia akan menulis something wrong. Oke, kita coba. Jadi kalau kita masukin angka 1 petik, nah ini dia masuk ke something wrong. Terus caranya itu, something wrong itu artinya ada sesuatu yang error, dan ini tuh bisa jadi rentan terhadap SQL injection. Nah, pertama yang kita masukin model-model kayak gini, dia bisa nampilin atau enggak. Lalu kita klik, masih something wrong karena sessionnya itu 1 petik. Kalau kita kasih ini, nah ternyata dia tuh masih bisa. Jadi ini yang ini nih mirip dengan yang low. Yang ini masih bisa. Terus habis ini sama dengan sebelumnya, karena ini bisa semua. Kita coba pakai yang ini. Yang ini kan dia select from first name, username, from user where user ID sama dengan 1 atau true. Nah, kalau ini tuh true itu artinya lakuin ini. Ini artinya dia bakal select null, terus dia pengen tahu table name yang ada di information schema.table. Ini nanti hasilnya adalah tabel-tabel yang ada di database. Kita coba masukin ke sini. Ini kita kasih. Nah, dia masih keluar banyak. Di sini kita dapat table yang namanya user, kayak yang sebelumnya user. Nah, ini kita contohin kalau misalnya kita itu nggak tahu. Kita itu tahu table user tapi kita nggak tahu kolom-kolomnya apa aja. Nah, kita bisa pencet lalu kita cari pakai komen yang ini. Column name. Kita ambil column name from information schema.column. Nah, yang ini maksudnya apa dari information schema? Kita ambil kolom yang sama dengan user. Jadi outputnya itu adalah kolom-kolom yang ada di user. Kita submit. Nah, ini keluar banyak. Dari sini kita bisa tahu kolom ini tuh apa aja. Tapi ini karena terlalu banyak, kita coba ambil random aja. Biasanya kan username. Ada. Berarti ini ada kolom yang namanya username. Ada username berarti ada password. Password juga ada. Jadi kita tahu ada 2 kolom yang kita cari. User, password. Ini tinggal kita masukkan aja. Nah, oke, dah. Ini jadinya nih semuanya sama. Jadi ini tuh kita nggak harus cari yang user. Misalnya ini mau kita ganti menjadi good book.
biasanya juga boleh. Intinya yang SQL injection itu yang gini, kita coba menginjek perintah SQL yang ada di webnya. Jadi kalau kita lihat di sini query-nya select ini, terus dia coba limit. Nah, ini coba kita manfaatkan. Sebenarnya ini bagus karena dia bakal ngelimit 1, tapi kesalahannya adalah karena di awal bikinnya gak ada pengecekan petiknya itu. Makanya petiknya tadi itu bisa lolos. Nih, petiknya bisa lolos. Gitu. Ini kalau yang high. Kalau misalkan yang impossible, nah ini kita coba masukin 1, masih bisa. Nah kalau kayak gini dia nggak keluar, kita mau view search. Nah ini karena dia punya token, dia cek token, terus ini ngambil inputannya menggunakan get. Nah terus di sini dia pakai is numeric, artinya inputannya itu harus numeric. Kalau ada petik satunya dia nggak akan mau. Terus juga ini dia pakai prepare statement. Artinya prepare statement itu artinya save terhadap inputan user, yang mungkin aja dia ada bisa kemungkinan nyelonong masuk kayak petik 1 backslash n backslash r. Inputan yang berbahaya pada SQL itu udah kita hilangkan di sini. Nah, terus di bind execute, dia juga akan nampilin satu data aja. Caranya dia pakai if bukan pakai limit. Karena kalau dia pakai limit itu masih bisa di bypass. Data word count sama dengan 1, ya udah, dia cuma eksekusi sekali aja. Terus dia pakai CSRF. Nah, ini masih bisa di bypass CSRF-nya. Cuman itu di bagian ini kita coba yang lain juga nggak akan bisa, dia nggak akan mau. Oke, dari SQL injection kayaknya cuma seperti itu aja. Terima kasih.